Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Bang wabarakatuh. Yuyun. Sehat ya, Ibu Bapak. Seperti biasa, mari kita awali kegiatan perkuliahan ini dengan doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Yang beragama Islam seperti biasa, al- membaca Al-Fatihah, yang lainnya menyesuaikan. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu Bapak. Untuk kalau di kelas ini, karena mahasiswanya sedikit, jadi mungkin kita bisa diselesaikan sebelum ya, sebelum pertemuan terakhir UAS. Karena kalau pertemuan akhir UAS itu khusus untuk pendalaman materi yang akan eh, ini ya, yang biasanya soal-soal itu ada di UAS. Nah, terus UAS itu awal Agustus ya. Berarti pertemuan terakhir itu bulan Akhir akhir Juli ya, Bu. akhir Juli ya. 27 ya, Bu. Akhir Juli itu tatap muka, kita perdalam apa yang mau eh, ini ya, mau dikeluarkan di dalam soal UAS ya. Biasanya seperti biasa ya, studi kasus juga, tetapi yang sesuai dengan ini RKS-nya. Ya, RKS yang kita itu sudah diselesaikan, tapi nanti saya apa saja yang mau dikeluarkan di dalam UAS ya. Karena sebenarnya ya, antara mata kuliah landasan pendidikan di mata kuliah di prodi lain dengan di bahasa Inggris ini agak berbeda sebenarnya ya. Tapi Pak Widodo itu ini kan eh, secara keseluruhan itu ORKS-nya sama. Tapi nanti saya coba ini diskusi dengan Pak Widodo. RKS-nya untuk bahasa Inggris ini agak ada perbedaan sedikit ya. Jadi nanti pas akhir Juni, nanti itu eh, mata kuliah apa namanya, mata kuliah atau sub pokok bahasan kalau di ini ya, di SMA gitu. Nah itu nanti saya eh, akan eh, coba rangkum secara keseluruhan ya, mana inti-intinya supaya kayak yang UTS yang lalu ya. Oke, untuk hari ini kita coba untuk bisa menyelesaikan supaya nanti di minggu ketiga itu sudah eh, selesai semuanya ya. Oke, untuk hari ini yang sudah baru tiga ya. Apakah sesuai dengan ini ya, Pak Toto? Ya, assalamualaikum ya Ibu. Memang sudah yang kami jadwalkan sesuai dengan arahan dari Ibu Yuyun. Cuma kita lihat Oke, kesiapan dari teman-teman ya. eh, Terima kasih Ibu. ya, berarti yang belum di sini ya Bu Uni ya, Bu Uni, Bu Bu Astrid udah.
Bu Fitri, Bu Hasanah. Terus kalau nanti bisa Bu Putri Andini Kamiswara itu belum juga ya? Udah Bu, Udah udah Bu, tanggal waktu 10 pas kemarin Ibu. awal banget. Oh, Tanggal berarti di 10 sini tadi. iya ada coret-coretan di sini. Mm-mm. Bentar, ini udah. Untuk hari ini yang terjadwal Ibu Merianti, Bapak Tuhu Wiono, Ibu Rahmati Kuretjaini, Ibu Sofiatul, dan Ibu Atifatur. Demikian Ibu. Terima kasih. Oh, gitu. Oh, jadi tidak sesuai dengan daftar yang itu ya, yang Udah di Bu, itu. yang terbaru Bu. Oh, yang terbaru. Oke Yang deh. terbaru. Saya lihat dulu karena saya baru nyampe dari Sorong. Hmm. Oke, oke, Tapi nanti saya lihat. tanggal Eh, silakan sekarang siapa? Pak To? seharusnya Ibu Merianti ya Ibu. Sepertinya belum muncul Bu Ibu. Meriantinya ada nggak? Kemarin sih memberikan kabar kalau ibunya memang dalam kondisi kritis, ya seperti itu sih kabar dari beliau kepada kami. Oh, Ya, berarti selanjutnya. eh, eh, mungkin nggak bisa karena ibunya yang ini ya, otomatis dia tidak konsen kali. Seperti itu Silakan mungkin. yang lainnya aja. Bapak Tuhu mungkin yang siap atau Ibu Ya, Rahma? siap Pak. Terima kasih. Siap Bu Dokter Silakan Bapak Yuyun. Tuhu. Iya, iya, mari silakan Pak Tuhu. Ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Udah. Sudah Pak, terlihat jelas. Iya. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu dosen kita, Mbak Dr. Yuyun Nuriyah MPD. Izinkan pagi hari ini saya melakukan pemaparan sesuai tugas yang diberikan. Untuk kali ini memberikan paparan dengan judul peningkatan kemampuan literasi dan numerasi melalui pemanfaatan perpustakaan digital di SMP Kemala Bayangkari 3 Jakarta. Nama saya Tuhu Wiono, nomor pokok mahasiswa 2024-7479015. Untuk pagi hari ini yang disampaikan garis besarnya sebagai berikut. 1. Pendahuluan. 2. Permasalahan. 3. Apa yang akan dilakukan. 4. Kajian teori. 5. Proses pengukuran. 6. Kesimpulan. Dan 7. Tindak lanjut. Baik, Bapak Ibu, melangkah ke slide berikutnya. Dalam pendahuluan, kami memaparkan tentang latar belakang dari permasalahan. Yang pertama dari sekolah SMP Kemala Bayangkari 3 mengalami masalah di mana peserta didiknya itu masih ada yang memiliki kompetensi literasi numerasi di bawah kompetensi minimum sebesar 4,4% yang ada atau yang tertuang di raport pendidikan. Latar belakang berikutnya perpustakaan. Perpustakaan digital ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan bagi peserta didik, guru, dan pustakawan. Dari Yayasan Kemala Bayangkari BS Log menyediakan fasilitas petugas dan perangkat, baik itu hardware maupun software, dalam mendukung perpustakaan terpadu, yaitu perpustakaan konvensional dan juga perpustakaan digital. Latar belakang berikutnya adalah stakeholder dan komite. Komite dan stakeholder yang ada di sekolah mendukung peningkatan kompetensi literasi numerasi untuk siswa sehingga dapat berprestasi secara akademik. Melangkah ke permasalahan yang ada di SMP Kemala Bayangkari 3, yang pertama adalah siswa belum terbiasa membaca dan melatih kemampuan literasi numerasi secara mandiri. Permasalahan kedua, siswa belum terbiasa mencari, memilih, dan memahami informasi digital. Ketiga, belum adanya bimbingan intensif dari guru dan pustakawan tentang perpustakaan digital. Dan yang permasalahan keempat adalah pustakawan kurang memberikan promosi
dan sosialisasi tentang pemanfaatan perpustakaan digital. Apa yang akan dilakukan? Ada 5. Yang pertama, mengadakan sosialisasi tentang pemanfaatan perpustakaan digital dengan mengundang narasumber ahli di bidangnya untuk seluruh stakeholder sekolah. Yang kedua, mengadakan tes awal dan tes akhir untuk peserta didik terkait literasi dan numerasi. Yang ketiga, menambah koleksi sumber informasi digital dengan bekerja sama dengan penerbit, perpustakaan berbayar, dan perpustakaan umum. 4. Membuat program perpustakaan digital yang menarik sehingga tingkat kunjungannya ke perpustakaan itu meningkat. Dan yang kelima, menyiapkan instrumen untuk mengetahui perkembangan kompetensi literasi numerasi peserta didik. Kajian teori yang akan dimunculkan yang pertama mengenai pengertian dan pentingnya kompetensi literasi dan kompetensi numerasi. Kedua, perpustakaan digital dalam dunia pendidikan. Ketiga, pemanfaatan perpustakaan digital untuk peningkatan literasi dan numerasi. Dan yang keempat, teori yang mendukung, yaitu teori konstruktivisme, Vygotsky dan Piaget, dan teori pembelajaran multimedia. Untuk pengukurannya, proses pengukuran menggunakan 2 siklus. Siklus yang pertama terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Dalam perencanaan akan dilakukan sosialisasi perpustakaan digital untuk seluruh stakeholder sekolah dan juga pelatihan dasar mencari, membaca, dan mencatat informasi digital. Pelaksanaan, siswa mengerjakan tugas literasi dan numerasi berbasis perpustakaan digital dengan bimbingan dan pengawasan guru. Observasi, guru mengamati aktivitas siswa, guru mengumpulkan data kunjungan digital dan catatan hasil kerja. Refleksi, analisis hasil tes awal dan tugas siswa, serta identifikasi kekurangan pada pemanfaatan fitur digital. Untuk siklus yang kedua, terdiri dari 4 juga, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Dalam perencanaan, dilakukan perbaikan strategi dari hasil refleksi siklus 1, penambahan bimbingan intensif dan material tutorial. Yang berikutnya pelaksanaan, siswa kembali melakukan kegiatan literasi dan numerasi dengan bimbingan yang mendalam. Observasi dilakukan dengan cara mencatat perubahan aktivitas, motivasi, dan ketepatan hasil kerja. Dan yang terakhir untuk refleksi, yaitu dengan cara membandingkan hasil tes siklus 1 dengan siklus 2 dengan siklus 1, evaluasi peningkatan kompetensi dan efektivitas perpustakaan digital. Instrumen pengukuran. Dalam instrumen pengukuran ada 4 aspek yang diukur. Yang pertama aspek literasi, numerasi, aktivitas, dan respons siswa. Untuk aspek literasi, instrumen yang digunakan adalah tes pemahaman bacaan, ringkasan, teks. Kemudian tekniknya menggunakan tes tertulis dan portofolio. Indikatornya lebih besar atau sama dengan 75% siswa mampu membaca dan memahami minimal 1-2 buku setiap bulan. Indikator yang kedua, lebih besar atau sama dengan 75% siswa dapat membuat ringkasan, resensi, atau peta pikiran dari bacaan digital secara mandiri. Indikator yang ketiga, lebih besar atau sama dengan 75% terbiasa mencari dan memilah informasi yang valid di sumber digital. Untuk aspek numerasi, instrumen yang digunakan adalah tes soal numerasi kontekstual. Teknik yang digunakan adalah tes tertulis. Indikatornya yang pertama adalah siswa lebih besar atau sama dengan 75% siswa mampu memecahkan soal numerasi berbasis teks bacaan.
misalnya soal cerita, tabel data, grafik yang diakses dari sumber digital. Kemudian aspek aktivitas, instrumen yang digunakan adalah lembar observasi, kunjungan siswa ke perpustakaan, dan juga aktivitas digital. Teknik yang digunakan yaitu observasi langsung dan log aplikasi. Indikator lebih besar atau sama dengan 75% mengerjakan lembar kerja dan tugas yang diberikan oleh guru. Yang kedua, lebih besar atau sama dengan 85% siswa mengunjungi dan mengakses informasi melalui sumber informasi digital. Aspek yang keempat adalah respon siswa. Instrumen yang digunakan adalah angket kepuasan mengenai kepuasan dan kendala dalam penggunaan perpustakaan digital. Teknik yang digunakan adalah kuesioner. Indikatornya lebih besar atau sama dengan 85% siswa puas dengan kemudahan mengakses informasi, koleksi digital sekolah, peningkatan dengan Litnom, tampilan dan fitur digital. Kesimpulan, satu, pemanfaatan perpustakaan digital secara terencana dan terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran terbukti dapat meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi siswa. Dua, akses terhadap koleksi bacaan digital yang bervariasi dan interaktif memotivasi siswa untuk lebih aktif membaca dan berlatih secara mandiri. Tiga, kolaborasi antara guru, pustakawan, dan siswa dalam memanfaatkan perpustakaan digital menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan program ini. Tindak lanjut, satu, pengembangan konten digital. Dua, peningkatan kapasitas guru dan pustakawan. Tiga, integrasi dalam rencana pembelajaran. Empat, monitoring dan evaluasi berkala. Lima, peningkatan infrastruktur. Demikian yang bisa disampaikan dalam pemaparan pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian semuanya dan mohon masukan dari Ibu Dr. Yuyun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Pak Tuhu tadi sebelum adanya pelaksanaan PT, ini PTS atau PTK ya? Ini Ini PTS, Bu. PTS. ya, PTS ya? PTS. Ya. Iya, iya, iya. Karena bukan di kelas. eh itu yang menjadi ukuran ya untuk diukur itu secara keseluruhan seluruh siswa SMP-nya ya Iya, Bu. Per atau jenjang, Bu. Iya, per jenjang. berjenjang. Iya. Eh, itu dirata-ratakan atau hanya berjenjang misalnya sekian. Kan kalau yang namanya PTS atau PTK ya, itu diukur dulu sebelum kita melakukan actionnya, itu ada pengukuran khusus. Misalnya kan kompetensi literasi numerasinya rendah. Nah, rendahnya itu tadi 4 tadi ya, 4, berapa ya? 4,44%. 4,44. Itu 4, dari rapat pendidikan, Bu, datanya. Jadi kalau rapat pendidikan kan hanya sampling 45 siswa. oh gitu. Ya. Eh, Begini, nanti hasilnya biasanya ya antara pra penelitian dengan setelah penelitian itu nanti dibandingkan gitu. Mau itu misalnya per jenjang. Kalau di SMP itu kan jenjang kelas 7, 8, 7, 9. nah kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ya. Tadi kan rendahnya itu 4,4 sekian. Nah, nanti hasilnya itu ya kalau misalnya memang menginginkan adanya peningkatan, biasanya kan dibandingkan dengan itu. Tadinya 4, mungkin nanti eh,
bisa maksimalnya berkurang, Bu. berapa gitu. Nah, tadi kan hanya 70 sekian ya, Ya, tujuh tujuh puluh puluh lima persen. persen Ya, presentasi ya. ya. Heeh. 4,4 ke 70 itu sebenarnya tinggi banget ya. Eh, nanti nanti bisa nggak diuraikan ya kalau perjenjang atau Eh, patuh atau izin, maunya Bu. eh, Eh, izin, Bu. Kalau yang 4,4% itu, 4,44% itu adalah besaran siswa yang kemampuannya di bawah kemampuan minimal, Bu. Jadi semakin rendah semakin bagus sebetulnya, Bu. Harapannya sampai 0% gitu. hmm, eh, saya juga tidak paham ya. Kan tadi setelah ada tindakan itu 70 sekian. Mm-mm. Nah, harusnya pengukurannya itu eh, apa namanya? Kompetensi literasi numerasinya itu perjenjangnya berapa gitu harusnya. Nanti Eh, dibandingkan nantinya ya, izin, antara Bu. Maaf, Bu. eh, Kalau ya yang ya. nanti sebagai perbandingan saya itu adalah hasil rapot pendidikan tahun berikutnya, Bu. Nah, Oh tahun begitu. yang ini ya itu kan besarannya 4,4%. Heeh, Kemudian tahun berikutnya ya mudah-mudahan masih di bawah itu gitu. Nah, indikasi keberhasilan bagi saya itu adalah 75% itu sudah suatu keberhasilan gitu, Bu. Tetap nanti heeh. dasarnya adalah tes awal dan tes akhir gitu, Bu. Gitu. Gitu. Oke Iya. oke oke. Jadi yang dibandingkan hasil rapot pendidikannya gitu nanti, Bu. Heeh. Kalau hasil raport pendidikan itu adanya di ini ya, di apa namanya itu? ANBK, Bu. Heeh, ya. ANBK. Iya. Oh, di situ. Jadi Iya, nanti Bu. kalau memang mau dibandingkan dengan hasil yang nanti gitu ya, Betul, untuk betul, iya. oh, oke oke oke. Iya. Nah, yang itu yang saya nggak begitu paham. Tapi kalau misalnya udah dijelasin gini, oke deh kalau gitu. Ya, baik Bu. Makasih Heeh, masukannya Bu. iya. Baik. Mungkin Ya. itu dan berikutnya. Terima kasih Bu Dokter Yuyun masukannya. Iya, terima kasih Pak Tul. Yang berikutnya Pak Toto, siapa? Assalamualaikum. Kalau tidak salah Ibu Emma, apakah siap Ibu Emma? Siapa Toto? Silahkan Ibu Emma. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak Toto dan Bu Yuyun. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Oke, izin share screen ya Bu. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Bu. Bu Rahma sangat jelas Oke, suaranya. terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan presentasi terkait peningkatan kemampuan menulis recount text dalam pembelajaran bahasa Inggris melalui media gambar pada siswa kelas 8 SMP Islam Al-Ghazali Gunung Sindur. Dalam presentasi ini terdapat 5 bagian. Yang pertama itu pendahuluan, lalu selanjutnya akan dilanjutkan ke bagian kedua yaitu kajian teori, yang ketiga yaitu metode pendamping, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima yaitu kesimpulan. Baik, untuk pendahuluan itu kita mulai dari latar belakang masalah. Nah, dari yang saya temukan dalam pengalaman pertama saya, tahun pertama saya mengajar, yaitu kemampuan menulis siswa kelas 8, terutama dalam menulis recount text dalam bahasa Inggris masih sangat kurang. Nah, hal ini dikarenakan pertama, karena minimnya pengetahuan siswa terkait kata kerja dalam bentuk lampau atau verb to.
Lalu selanjutnya yaitu siswa tidak memahami konsep dasar penulisan kalimat menggunakan simple past tense. Nah, hal ini karena belum tuntasnya pembelajaran di kelas 1. Nah, sehingga mereka saat kelas 2 belajar recount text yang menggunakan simple past tense, mereka bingung. Nah, selanjutnya yaitu kurangnya minat siswa terhadap bahasa Inggris dibandingkan bahasa Arab. Nah, perlu diketahui SMP Islam Al-Ghazali ini termasuk dari Yayasan Pondok Pesantren Modern Al-Ghazali. Nah, jadi kami di sini menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Nah, saya ini mengajar di kelas santri putra siswa. Anak-anak itu lebih fokus penggunaan sehari-harinya dalam bahasa Arab dibanding bahasa Inggris, sehingga minat belajar bahasa Inggrisnya kurang. Tapi alhamdulillahnya di kelas mengajar saya cukup banyak yang minat dalam bahasa Inggris. Lalu selanjutnya untuk perencanaan yaitu guru menerapkan model pembelajaran picture and picture yang mana model pembelajaran ini melibatkan penggunaan media gambar untuk membantu siswa memahami materi pelajaran dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis serta kreatif dan juga meningkatkan kemampuan menulis. Nah, stakeholdernya itu adanya upaya dari guru mata pelajaran bahasa Inggris setiap kelas dan tingkat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, menyeragamkan model pembelajaran, serta menyelaraskan materi ajar yang akan diterapkan di SMP Islam Al-Ghazali. Selanjutnya yaitu permasalahan. Nah, permasalahan yang ditemukan yaitu yang pertama kurangnya diskusi antar guru mata pelajaran bahasa Inggris terkait pemerataan materi ajar yang akan diajarkan. Nah, untuk solusinya yaitu kami membentuk forum ruang belajar bagi guru untuk diskusi serta penyeragaman materi atau instrumen yang akan diajarkan nanti di kelas. Lalu selanjutnya yaitu guru belum dapat menerapkan pola pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Nah, untuk ini solusinya kami melakukan observasi kelas dahulu. Setelah itu kami memastikan yang mana ini model pembelajaran yang mana yang tepat untuk kita terapkan. Nah, selanjutnya yaitu kurang minatnya belajar siswa dalam pelajaran terkait dan kurangnya penguasaan kosakata bahasa Inggris serta pemahaman terkait tenses. Nah, ini kita sebagai solusinya kita mengadakan bimbel di luar jam pelajaran. Jadi ketika sore ada jam kosong, di situ para guru mata pelajaran biasanya menggunakan waktunya untuk mengajarkan anak-anak materi-materi yang belum mereka kuasai atau belum mereka pahami. Lalu kajian teorinya. Model ajar yang kita gunakan yaitu picture and picture. Nah, menurut Soimin dikutip oleh Riris Saniati DKK, nah, pembelajaran dengan model picture and picture adalah cara mengajar dengan memberikan gambar yang diurutkan menjadi urutan yang logis. Model pembelajaran ini juga mengandalkan gambar sebagai unsur utama dalam proses pembelajaran, yang mana penggunaan gambar dalam pembelajaran memang sangat mempermudah pemahaman materi ajar. Jadi anak-anak itu lebih minat melihat gambar agar tidak bosan, tidak melihat tulisan saja ketika belajar. Adapun langkah-langkah umum dalam model picture and picture ini, yang pertama, guru menjelaskan terkait materi yang akan dipelajari. Nah, materi yang akan dipelajari ini yaitu recount text. Nah, recount text ini strukturnya bagaimana sih, terdiri dari apa aja, terus kalau susunan kalimatnya menggunakan tenses apa, simple past tense, lalu berarti kalau simple past tense harus pakai verb 2. Nah, lalu guru menyajikan beberapa gambar yang berkaitan dengan materi. Nah, selanjutnya yaitu guru menginstruksikan siswa untuk mengurutkan gambar. Karena recount text menceritakan suatu cerita, maka guru harus menyediakan ilustrasi gambar yang akan terbentuk
menjadi sebuah cerita. Nah, selanjutnya itu siswa menuliskan recount text sesuai dengan urutan gambar yang mereka pilih, baik secara individu maupun dalam kelompok. Selanjutnya yaitu siswa mempresentasikan teks yang telah mereka tulis kepada teman-teman kelasnya di depan kelas. Adapun metode pendampingan secara berkala yaitu yang pertama prakegiatan. Nah, guru yang pertama kami lakukan yaitu mengidentifikasi kemampuan menulis siswa melalui pretest. Lalu selanjutnya ada observasi kelas dan tanya jawab. Biasanya sesi tanya jawab ini menanyakan kelas 1 itu mereka sudah belajar sampai mana tensisnya. Atau vokabularinya karena di pondok tercatat apa saja yang sudah dipelajari. Nah, di situ kita bisa tahu, oh anak-anak sudah mempelajari ini, tinggal dites lagi. Dipastikan lagi apakah mereka masih ingat vokabulari yang sudah dipelajari atau belum. Terus selanjutnya ada MOU. Nah, MOU-nya itu membentuk kesepakatan, yaitu menyamakan persepsi untuk menggunakan model pembelajaran picture and picture selama program pendampingan. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan pendampingnya itu menentukan jadwal, menyeragamkan materi ajar dan instrumen ajar, lalu menentukan kriteria penilaian yang mana nilai minimumnya itu kami sepakati yaitu 72. Lalu bagaimana penggunaan kosakatanya, lalu penggunaan grammar dan lain sebagainya. Setelah itu dilakukan evaluasi, menilai apakah sudah ada peningkatan dengan menggunakan model ajar ini atau belum. Lalu berikutnya ada proses hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama yaitu prasiklus. Di prasiklus ini kami mengidentifikasi kemampuan menulis siswa melalui pretest tanpa menggunakan model pembelajaran picture and picture dahulu. Lalu setelah itu melakukan observasi kelas dan tanya jawab. Nah, rata yang didapatkan dalam pretest yaitu 57 karena memang anak-anak ini lebih minat ke bahasa Arab. Nah, terus presentase siswa dalam nilainya yang tuntas itu 32,1%. Nah, sedangkan yang tidak tuntas itu lebih banyak 67,8%. Nah, selanjutnya di siklus 1 kami melakukan kegiatan latihan menulis recount text yang menggunakan model ajar picture and picture dengan tema A Trip to the Zoo. Di sini ada gambarnya, contoh gambar yang kami gunakan saat pelatihan. Nah, siswa harus menyusun gambar yang kami sediakan, lalu menuliskan cerita dalam bentuk recount text menggunakan simple past tense. Nah, rata yang didapat yaitu 76,4. Presentase siswa dengan nilai tuntas itu sudah meningkat, alhamdulillah, 64,2% dan yang tidak tuntas jadi 35,7%. Selanjutnya yaitu siklus kedua. Nah, siklus kedua ini evaluasi dari pelatihan siklus pertama. Nah, tapi gambar yang kami gunakan berbeda untuk memastikan anak-anak biasanya karena rata-rata anak tahfiz jadi hafal dengan apa yang sudah ditulis sebelumnya. Jadi kita menggunakan gambar yang baru untuk memastikan apakah mereka sudah berkembang atau belum, apakah sudah meningkat atau belum. Nah, tema yang kami gunakan yaitu Holiday in Bali. Siswa seperti sebelumnya harus menyusun gambar, lalu menuliskan cerita dalam bentuk recount text dan mempresentasikan ceritanya di depan teman-temannya. Nah, rata yang didapatkan dalam pretest ini yaitu 71,4. Wah, ini salah. Oh, benar. Oh, ratanya yaitu, mohon maaf, Ibu, ini ada kesalahan ketik saya. Ratanya itu 86 kalau tidak salah, dengan presentasinya 71,4 yang tuntas dan tidak tuntasnya 28,5%. Nah, hasil dan pembahasannya yaitu setelah menggunakan model pembelajaran
picture and picture secara intensif, siswa menunjukkan terjadinya peningkatan kemampuan dalam menulis recount text. Nah, selanjutnya kita bisa lihat juga dari hasil presentasinya, yaitu terjadi peningkatan dari 32,1 meningkat menjadi 64,2 pada siklus 1, lalu meningkat lagi pada siklus 2 menjadi 71,4%. Nah, kesimpulannya yaitu guru mata pelajaran bahasa Inggris SMP Islam Al-Ghazali perlu mempersiapkan model ajar yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengajar. Lalu yang kedua yaitu dalam penelitian tindakan kelas ini dapat ditunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran picture and picture dan pelatihan secara intensif yang kami lakukan di jam kelas dan juga di luar kelas ini dapat membantu meningkatkan kemampuan anak dalam menulis recount text, terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dan alhamdulillahnya meningkatkan minat anak dalam belajar juga. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Rahma ya. Eh, Mbak Rahma, supaya ini ya, supaya jelas nanti di hasil hasil terakhirnya itu bentuknya format aja. Formatnya misalnya yang diukur indikator apa aja ya. Tadi kan ada ketuntasan, ada yang tidak tuntas itu. Nah, itu nggak jadi masalah. Ditulis saja di indikator situ misalnya yang eh, siswa yang tuntas indikatornya ada berapa persen pada saat pra siklus ya. Terus eh, yang tuntas berapa persen. Nah, ditulis tuh di formatnya. Heeh. Itu nanti supaya lebih jelas gitu perbandingannya, kenaikannya. Heeh. Oh iya, Supaya tidak ada kekeliruan kayak tadi lagi kan ya, ada baik. keliru Iya, ya. di Heeh. siklus 2. Heeh. Nah, jadi siklus, nah, itu berapa? Siklus satunya berapa? Siklus duanya berapa? Jadi Oke. kenaikannya di kesimpulan tuh kenaikan antara siklus dengan siklus satu ada kenaikan sekian persen. Prasiklus dengan siklus dua di indikator misalnya ketuntasan berapa persen. Jadi di ini supaya jelas gitu Baik. eh, peningkatannya ke dari prasiklus ke siklus satu ke siklus dua. Jadi nanti kelihatan tuh. Kalau ini kan ini ya global gitu ya. Jadi tidak secara kalau diformatkan kan enak tuh Oh bacanya. iya. Indikator ini, indikator satu, indikatornya pengukurannya ini, pengukuran ini. Nah, di siklus satu kelihatan nantinya. Mungkin itu Oke. yang lainnya udah bagus, gambarnya Baik. udah bagus. Nah, Alhamdulillah. Terima kasih. ininya eh, apa namanya tindakan-tindakannya udah bagus seperti itu memang. Oke, Terima kasih, Ibu. iya. Yang berikutnya, Rahma sudah. Tadi itu di Gunung Kidul tuh di mana ya? Gunung Sindur, Bogor, Oh, dekat rumah Pak Hen. oh Gunung Sindur. Iya. Dekat rumah Bukan saya, Bu, untuk membutuhkan kalau di bantuan. Bogor itu terkenalnya gunung apa namanya tuh? Gunung Gunung Bunder, Bu. Bundar. Oh, itu ya. Iya. Gunung Salak. Ah ya. Ya, Hmm, Di Bogor banyak gunung ya. Banyak, Bu. Ada yang aktif, ada yang mati gitu ya.
seperti itu Ibu. Seperti Gunung Rinjani ya Ibu. Hmm, ya, berikutnya siapa nih? Mudah-mudahan bisa dua lagi ya. Ibu Sofiatul Ibu. Bu Sudah siap Sopian. Bu Sofi? Ya, saya izin share dulu. Bu Sopiatun udah siap? Sudah Ibu, sebentar. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum? Sudah terlihat, Bu. Ya, sudah terlihat. Tinggal dibesarkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto dan juga Dr. Yuyun. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan kemampuan guru dalam menganalisa perkembangan anak di Bimba AYO Tangerang Selatan. Agenda presentasi yang akan saya sampaikan yang pertama ada pendahuluan, kajian teori, metode pelatihan, hasil pembahasan, dan juga kesimpulan. Bimba EO menjadi salah satu pendidikan informal di bawah naungan Yayasan Pengembangan Anak Indonesia atau YPAI mengalami masalah terhadap kualitas para pendidik dalam menganalisa perkembangan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah pendidikan bagi anak usia dini yang diselenggarakan untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan seperti perkembangan fisik, motorik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional. Bimbingan minat baca atau BIMBA menjadi salah satu pendidikan yang tidak mengikuti pembelajaran klasikal tetapi melalui pendekatan karakter 1:4 atau per kelompok. Nah, sebagian guru belum mampu dalam menerapkan sistem pembelajaran ini sehingga merasakan kesulitan dalam menganalisa perkembangan anak, khususnya dalam memberikan materi yang menyenangkan tanpa ada unsur keterpaksaan. Sebagian guru juga belum mampu menyelesaikan tahapan level 1 aspek perkembangan mengenal huruf dan angka, minat belajar, dan kemampuan membaca 100 kata sederhana. Adanya upaya dari pengelola atau Yayasan Pengembangan Anak Indonesia, BIMBA IWO, dalam agar mampu memberikan permainan yang bermakna di dalam kelas. Sekilas tentang BIMBA, BIMBA IO telah menerima berbagai penghargaan, baik dari lembaga nasional maupun internasional, yang mengakui inovasi dan kontribusinya dalam bidang pendidikan anak usia dini. Beberapa penghargaan yang diraih, antara lain yang pertama ada Indonesian Creativity dan Best Leader Award pada tahun 2023, diberikan kepada BIMBA IWO sebagai the most reputable educational institution with highly recommended of the year atas dedikasinya dalam mengembangkan minat baca dan belajar anak usia dini. Kemudian Indonesian School Challenge Award pada tahun 2022, penghargaan yang diberikan oleh Indonesian Achievement Center atau IAC atas keberhasilan BIMBA IWO dalam menciptakan program pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Kemudian BIMBA IWO meraih penghargaan dari Indonesian Achievement Center Tangerang Selatan dalam acara malam penganugerahan Indonesian Best of the Best Award pada tahun 2019. Permasalahan yang dialami dari penelitian ini yaitu guru di BIMBA IO Tangerang Selatan belum cukup mampu menyajikan modul sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar anak. Dan yang kedua, pengelola Yayasan Pengembangan Anak Indonesia kurangnya melakukan peningkatan kualitas para kinerja guru dalam menganalisa perkembangan anak. Dan yang ketiga, guru BIMBA belum menerapkan pembelajaran dengan menggabungkan 3 aspek yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dan yang keempat, guru dalam
guru belum paham metode pembelajaran apa yang harus diterapkan dengan pendekatan 5B dan 1 banding anak dan 1 banding 4 anak. Solusi permasalahan dari masalah tersebut yang pertama ada pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan dilakukan dengan menggunakan pelatihan secara klasikal dan penyebaran instrumen dan sesi tanya jawab. Kemudian melakukan simulasi dan pendampingan selama proses berlangsung. Yang ketiga, pelatihan dilakukan secara mandiri dan individual agar materi mudah untuk diterapkan dan proses pembelajaran secara berlangsung. Dan yang keempat, pemahaman strategi dalam manajemen waktu dalam proses penyampaian modul berlangsung kurang lebih 45 menit. Kajian teori yang kami lakukan yang pertama ada menggunakan fun learning, proses belajar di mana 100% menyenangkan antara guru dan peserta didik. Jadi dalam proses fun learning ini harus kedua belah pihak ini saling menyenangkan gitu. Supaya apa? Supaya guru tersebut mengirim atau mentransfer energi positif terhadap anak. Kemudian ada small step system, memberikan materi pembelajaran secara bertahap sesuai dengan perkembangan kemampuan peserta didik. Tentu setiap anak itu mempunyai perkembangan yang berbeda-beda, maka dari itu kita memberikan materi itu sesuai dengan perkembangannya. Atau ketika anak A dan B ini tidak bisa disamaratakan, maka kita akan memberikan materi tersebut itu sesuai dengan kemampuannya, bukan sesuai dengan kemauannya, gitu. Atau sesuai dengan usianya. Kemudian yang terakhir, individual system, proses memahami karakter dan keunikan gaya belajar. Gaya belajar anak dengan pendekatan 5B, yaitu bermain, bercerita, bernyanyi, berdialog, berdongeng. Dalam proses ini anak sebagai subjek. Dalam individual system ini tentu setiap anak itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Dan sebagai guru dituntut untuk bisa memahami karakter anak, baik itu yang mempunyai gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. Kemudian proses pelatihan yang kami lakukan yang pertama ada prakegiatan, pendampingan dilakukan dengan melakukan observasi secara langsung di beberapa bimba IWO, dan prasiklos yang pertama nilai presentasi konsep menganalisa perkembangan anak 60%, implementasi analisa perkembangan anak 55%. Kegiatan yang kami lakukan, pendampingan yang dilakukan oleh tim SDM terhadap seluruh guru dari Bimba IWO di Tangerang Selatan dan mengikuti diklat pembekalan dalam menganalisa perkembangan anak. Nah, kegiatan presentasi analisa perkembangan anak masuk ke 80% setelah melakukan di siklus yang pertama, kemudian presentasi dalam implementasi analisa perkembangan anak sudah mulai meningkat 70%. Kemudian evaluasi setelah pelatihan, kami menganalisa perkembangan anak yaitu dari seluruh guru mempraktekkan dan memahami bagaimana menyampaikan pembelajaran yang menyenangkan. Dari setelah siklus pertama, kemudian masuk ke siklus kedua, tahap evaluasi presentasi menganalisa masuk dalam perkembangan anak ini naik menjadi 90% dan nilai presentasi pemahaman menganalisa perkembangan anak di kelas naik menjadi 80%. Hasil dan pembahasan yang pertama setelah memberikan pelatihan dan pendampingan secara intensif menunjukkan adanya peningkatan dan kreativitas guru dalam menyampaikan pembelajaran di kelas. Kemudian pada nilai presentasi pemahaman analisa perkembangan anak terjadi peningkatan dari 60% pada fase prasiklus menjadi 80%, pada fase siklus 1 kemudian pada fase siklus 2 menjadi 90%. Berdasarkan nilai presentasi implementasi menganalisa perkembangan anak, adanya peningkatan 50% dan fase prasiklus dan 70% pada siklus 1, pada siklus 2 menjadi 80%. Hasil kesimpulan yang setelah dari melakukan pelatihan yaitu bagi pengelola Yayasan Pengembangan Anak Indonesia atau YPAI, instansi pendidikan Bimba IWO harus memilih pendidik agar menjadi para pendidik yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sehingga sistem pendidikan nasional. Yang kedua, kebijakan pengelola manajemen Bimba IWO untuk memperbaiki cara pelatihan kepada guru agar mampu meningkatkan para pendidik yang paham dalam menganalisa perkembangan anak.
Yang terakhir, dari pelatihan tindakan kelas ini dapat ditunjukkan bahwa pelatihan secara intensif sudah membuktikan para pendidik dalam menganalisa perkembangan anak. Rekomendasi yang kami berikan untuk para guru Bimba IEO Yayasan Pengembangan Anak Indonesia dapat mengimplementasikan berbagai pengetahuan dan keterampilan saat pelatihan pemahaman menganalisa perkembangan anak oleh tim SDM. Kemudian pelatihan secara intensif ini dapat dilaksanakan lebih lanjut dengan melibatkan seluruh guru yang ada di Bimba IEO Tangerang Selatan. Yang terakhir, seluruh guru yang sudah terampil dapat memanfaatkan ilmunya sehingga ke depannya Bimba IEO mendapatkan kemajuan yang pesat di era globalisasi. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila Dr. Yun ingin menambahkan, kami ucapkan terima kasih. Saya izin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ibu Om Satun ya. Ibu Sofi, Hah? Sofiatul Ilmah. Ya Om Satun. Oh Sopiatun, bukan Om Satun. Bukan Ibu. Sopiat. Karena judulnya kan belum ini ya. Kalau di saya belum ada. Jadi saya tadi mengikuti bahwa penelitian ibu itu melihat dari kemampuan guru ya, Betul Ibu. meningkat kemampuan guru dalam Menganalisa. perkembangan menganalisis anak di PAUD ya. Iya, di Bimba IWO Ibu. Ya, pendidikan anak usia dini. Di PAUD itu ya. Eh, itu sekolah di salah satu sekolah atau ini tuh semacam perkumpulan ya, Jadi Bu? Atau bagaimana? kurang lebih di Tangerang Selatan ini ada 15 cabang Ibu gitu. Nah, jadi saya melakukan pelatihan ini biasanya setiap minggu sekali, 1 minggu sekali itu satu cabang itu satu guru saya panggil untuk melakukan pelatihan. Nah, jadi kurang lebih melakukan perkumpulan dari seluruh Bimba IO yang ada di Tangerang Selatan. Hmm, perkembangan analisis anak. Ini permasalahannya apa, Bu? Kalau misalnya si guru itu kurang mampu ya, kurang mampu dalam menganalisis perkembangan anak gitu ya, Bu ya. Iya betul Ibu. Jadi biasanya kan kalau guru itu kan ada tahapannya ya. Ada pelatihan, pengenalan, dan kemandirian. Nah, untuk anak guru-guru yang tahap pengenalan ini yang masih proses di mana dia itu harus mengenal lagi nih gimana caranya memberikan materi Bimba. Secara Bimba ini kan mempunyai metode yang berbeda dengan pendidikan yang lain begitu. Kemudian ada juga tahap pengenalan. Nah, pengenalan ini ketika kita belajar bukan hanya memberikan materi yang menyenangkan, tapi belajar bagaimana memberikan materi yang sesuai dengan apa target yang kita berikan. Jadi kalau di Bimba itu ada targetnya Ibu gitu. Jadi kurang lebih 6 bulan sampai 7 bulan itu anak sudah menyelesaikan tahap evaluasi di level 1 yaitu mengenal 100 kata sederhana. Begitu itu yang tahap pengenalan, tahap pengenalan. Nah, kemudian di tahap kemandirian itu ketika guru-guru sudah paham dari level 1, level 2, level 3, dan level 4, maka guru-guru ini tinggal mengimplementasikan bagaimana menganalisa anak supaya ketika masuk di level 3, masuk di level 4, mereka tetap menyenangkan belajarnya sama seperti di level 1. Iya, iya. Karena saya juga punya ini ya, eh, binaan 5 PAUD gitu. Tapi mereka eh, fokusnya ke ini model sentra gitu ya. Jadi kalau yang model ini saya juga baru sekarang Mbak baru tahu gitu ya. Jadi nanti mungkin kapan-kapan saya mau ini ya konsultasi tentang masalah yang diterapkan oleh ibu ini. Karena kalau di binaan saya itu semuanya
ke ini aja, ke model Klasik. model pembelajaran sentra aja, seperti itu. Nah, itu nanti mungkin apa perbedaannya ya antara yang ibu ada tahapan-tahapan dengan model sentra. Model sentra kan sama dengan ini ya, itu penerapannya dengan deep learning ya. Deep learning itu kan sama tuh, ada yang menyenangkan, menyadarkan, dan satunya itu ini ya, ada tiga di deep learning harus diterapkan baik dari PAUD sampai SLTA ya. Nah, kalau yang ini kan apakah memang itu yang ada di deep learning juga atau hanya menyenangkan saja gitu. Karena kalau yang namanya pembelajaran di PAUD itu kan memang wajib ya. Wajibnya itu adalah permainan yang menyenangkan gitu. Kalau tidak menyenangkan otomatis itu eh, ini ya mengingkari daripada prinsip ya, prinsip pembelajaran bermain ya, bermain di PAUD itu. Mungkin nanti ini ada kehususannya, terutama mungkin saya konsultasi apakah modelnya yang dipakai ibu itu sama dengan model sentra tidak atau dengan model deep learning tidak gitu ya. Baik, Mungkin Pak. itu aja Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Iya, satu lagi ya, satu lagi itu Bu Ibu uh, Piatur Atifatur. Ya, ya Bu. ya, Ya, Bu Atifatur. ya Ibu. Ati, iya iya. Hmm. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, untuk pemaparan penelitian saya mengambil hasil observasi saya selama tahun ajaran kemarin, tahun 2024-2025, yang yang mengenai tentang nilai sosial dan budaya. Baik, Ibu, sebentar ya, Ibu. Oke. Ya. eh, Jadi untuk materi kali ini yang saya ambil adalah menyesuaikan dengan materi yang sebelumnya, yaitu presentasi tentang nilai sosial dan budaya. Jadi untuk penelitian ini saya mengambil tema penanaman nilai sosial dan budaya lokal melalui lagu daerah di kegiatan harian anak usia dini. Penelitian ini saya lakukan di TK Green Montessori School pada tahun ajaran 2024-2025. Cakupan materi yang merupakan pertama pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, serta saran yang saya lakukan terhadap guru, dan terakhir penutup. Oke, untuk pendahuluannya, jadi di sekolah saya Montessori Ibu, di mana sudah ada aparatusnya, sudah ada kegiatannya, dan dan semuanya itu kita uh, fokus kepada cakup sensus yang emang dikembangkan. Dan menurut saya pengenalan lagu ini uh, mencakup dari empat dasar yang emang menjadi acuan kami, yaitu tentang sensori, tentang bahasa, tentang kegiatan harian, seperti itu.
Di lingkungan Montessori, kegiatan menyanyi bukan sekedar hiburan, melainkan bagian dari pembelajaran holistik yang mendukung perkembangan sosial emosional budaya anak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana lagu daerah digunakan dalam kegiatan harian untuk menanamkan nilai sosial dan budaya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana perencanaan guru dalam penanaman nilai sosial dan budaya lokal melalui lagu daerah. Yang kedua, bagaimana dalam menanamkan nilai-nilai tersebut kepada anak usia dini. Yang ketiga, nilai-nilai sosial dan budaya lokal apa saja yang kendala tersebut. Tujuan penelitiannya untuk mendeskripsikan perencanaan guru dalam penanaman nilai sosial, terus mendeskripsikan proses pelaksanaan, serta mengidentifikasi nilai sosial budaya, serta menganalisa kendala yang dihadapi oleh guru. Manfaatnya, jadi manfaat ini berdasarkan teori yang sudah saya cantumkan ke dalam makalah sebelumnya, menanamkan tentang pembelajaran berbasis nilai budaya dan sosial. Terus praktisnya untuk guru sebagai referensi metode pembelajaran bagi anak mengenal nilai budaya dan sosial dengan cara menyenangkan, dan bagi lembaga kami masukkan dalam kegiatan tematik berbasis budaya, karena dalam sekolah kami temanya itu general Ibu, jadi akan berubah dalam 1 tahun itu, tidak dalam satu tema, tapi akan berubah seperti itu. Metodenya kualitatif deskriptif, melalui teknik pengumpulan datanya, observasi, wawancara dengan guru, dan kegiatan harian. Mohon maaf sebelumnya Ibu, untuk hasilnya yang saya sampaikan di sini sudah bentuk dari kesimpulannya Ibu, jadi tidak mendetail yang bagaimana observasinya seperti itu Ibu. Jadi untuk teknik analisis datanya, reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan. Untuk teorinya yang saya ambil adalah Gen Piaget, yaitu mengenai anak usia 2-7 tahun berada pada tahap operasional, terus belajar dari pengalaman konkret dan simbolik, dan menurut Erik Erikson, tahap inisiatif dan rasa bersalah, serta anak belajar membangun rasa percaya diri dan nilai melalui peran sosial sederhana. Nilai sosial yang mencakup adalah lagu daerah saraf dengan pesan moral, seperti sebelumnya kami sudah menyajikan mengenalkan lagu Rasa Sayange, yaitu untuk menciptakan rasa saling menghormatin, serta cinta tanah air, seperti kemarin temanya tentang Papua, jadi kami ambil lagu yang kurang Rambiampo, serta kedisiplinan dan kerja sama. Jadi bagaimana lagu-lagu yang sebenarnya bahasanya mungkin tidak semuanya dapat dikenal sama anak, namun mereka dengan mudah bisa menghafalkannya. Dari hasil penelitian tersebut, kami menyimpulkan beberapa. Yang pertama, pembelajaran budaya menjadi konkret dan bermakna. Lagu daerah yang dinyanyikan sambil memperagakan gerakan atau mengenakan pakaian tradisional membantu anak memahami budaya secara langsung. Jadi di sekolah kami itu kita punya box tema, di mana dalam box tersebut ada beberapa perlengkapan yang emang mencakup dengan tema yang sudah disampaikan. Contohnya kita punya box Papua, dalam box tersebut kita ada baju, ada mainan, dan alat-alat yang semuanya bertema dengan Papua seperti itu. Jadi biasanya kami akan karena kita ada 4 kelas dan box itu cuma ada 1, biasanya kami lakukan secara bergilir Ibu gitu. Jadi semua anak akan tahu lagunya, enggak cuma lagu sih, seperti orang-orangnya seperti apa, kita ada fotonya di dalam box tersebut. Terus mendorong kemandirian dan inisiatif anak, dan ini menjadi salah satu
poin utama dalam sekolah Montessori yaitu mendorong kemandirian dan inisiatif dengan anak dengan beberapa lagu yang kami perkenalkan. Dari hasilnya anak lebih cenderung suka lagu yang kurang walaupun uh, mungkin hal baru ya buat mereka karena dari segi bahasa saja dari sekolah kami kan untuk penggunaan bahasa Indonesia saja uh, tidak benar-benar digunakan tapi lebih ke English seperti itu. Dengan pengenalan lagu daerah itu akan menambah kosakata mereka dan tidak menutup kemungkinan mereka untuk yaitu seperti tadi freedom limits-nya mereka untuk memilih lagu kesukaan mereka seperti itu. Serta nilai sosial eh, penguatan nilai sosial secara alami saat bernyanyi bersama anak-anak belajar menunggu giliran, mendengarkan teman. Ya, kami memang melakukannya secara bersama-sama, tapi ada kalanya kami eh, memberikan waktu kepada salah satu mereka untuk menyanyikannya sendiri, seperti itu. Dan yang keempat, menumbuhkan kesadaran budaya dan toleransi. Ada beberapa anak yang nanya kayak artinya itu apa seperti itu. Dan kami juga berusaha untuk memberikan pemaparan mengenai makna lagu walaupun secara tersirat tidak langsung seperti itu. Karena emang bahasanya cukup kompleks ya Ibu kadang untuk bahasa daerah itu tersebut. Secara terus integrasi nilai dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak tidak hanya menyanyi di waktu tertentu, tapi mulai menerapkan nilai dari lagu dalam kegiatan sehari-hari, misalnya membantu teman, gotong royong, dan jaga lingkungan sekolah. Terus yang keenam, mendukung perkembangan kosakata, pelafalan anak. Anak belajar mengenali emosi melalui nada dan cerita dalam lagu serta mendukung aspek perkembangan bahasa sosial emosional dalam um, kerangka Montessori. Saran yang saya berikan dalam tema ini, pilih lagu daerah yang sesuai dengan usia anak dan mudah diingat. Itu yang menjadi note buat kami semua di sekolah. Terus yang kedua, gunakan lagu sebagai pembuka atau penutup kegiatan harian. Sejauh ini untuk lagu biasanya cuman kami lakukan di 1 minggu 1 kali kayak gitu Ibu, tidak setiap harinya. Mungkin digunakan, mungkin akan kami lakukan untuk tema berikutnya pengenalan lagu daerah sebagai lagu pembukaan atau penutupan kegiatan. Anak bergerak mengikuti lirik untuk memperkuat pemahaman. Terus diskusi isi lagu secara sederhana agar anak memahami nilai yang terkandung serta melibatkan orang tua untuk mengulangi lagunya di rumah. Oke. Jadi sebagai penutup, penelitian ini menunjukkan bahwa lagu daerah merupakan media efektif untuk sekolah Montessori serta untuk menanamkan nilai sosial dan budaya lokal pada anak usia dini. Melalui lagu, anak dapat belajar nilai-nilai positif secara alami dan menyenangkan. Dan yang terakhir, diperlukan peran aktif guru dan lingkungan sekolah dalam pemilihan serta penggunaan lagu yang tepat. Baik, terima kasih. Berikut daftar pustakanya. Baik, Ibu Atipatur ya. Iya. Ini penelitian ini di mana? Di Di sekolah? Iya, di sekolah, di TK Ibu. TK mana? Green Montessori. Green Montessori Monte School. Montessori itu ada beberapa cabang ya. Ada di BSJ, ada di yang Ibu yang di mana tuh? Yang di Kalibata Ibu. Oh, di Kalibata. Iya. Mm. Ini memang sulit juga ya kalau misalnya ini kan penanaman nilai sosial dan budaya lokal melalui lagu daerah di sekolah Montessori ya. Nah, kalau yang eh, di dalam penelitian itu kan ada pasti yang permasalahannya pasti yang mau diukur gitu kan ya. Nah, tadi di dalam kesimpulan memang
eh, bahwa di dalam pembelajaran itu eh, bisa ini ya menanamkan istilahnya itu menanamkan nilai sosialnya. Tapi saya tidak melihat itu keberhasilannya itu misalnya kan ada pengukuran tuh. Pengukuran itu bentuknya jangan hanya berbentuk misalnya ukuran iya ada misalnya penanaman nilai sosial dan budaya lokal melalui lagu daerah. Nah, sejauh mana ya nilai sosial yang diterapkan di siswa PAUD ini itu setelah adanya ini apa namanya adanya penanaman budaya lokal melalui lagu daerahnya itu kan. Itu memang kalau misalnya mau diukur sulit juga gitu ya. Tapi mungkin di sini Ibu tadi kan ada gitu, ada rasa nilai sosialnya gitu. Tetapi tidak ditentukan ukurannya ya. Pengukurannya itu sejauh mana sih si anak PAUD ya dengan lagu daerah itu bisa menanamkan nilai sosialnya seperti itu. Di dalam kesimpulan di dalam ini kan Ibu nggak jelaskan pengukurannya gitu. Sementara kalau yang di dalam penelitian itu harus jelas gitu pengukurannya. Berarti ada nilai sosial setelah ada penanaman pembelajaran melalui lagu daerah seperti itu. Nah, nanti dibunyikan aja, dibunyikan pengukurannya, pengukuran nilai sosial sebelum anak eh, pembelajaran melalui sebelum dilakukan pembelajaran melalui lagu daerah dengan yang sudah seperti itu. Jadi ada Nanti kelihatan perbedaannya seperti itu. Kalau tadi kan belum kelihatan. Baik, Ibu. Nanti Baik, dijelaskan lebih lebih detailnya gitu ya. baik, Ibu. Nilai sosial yang diukur itu apa aja setelah eh, sebelum perlakuan dengan lagu daerah dengan yang setelah diperlakukan pembelajaran dengan Baik, lagu daerah seperti itu supaya jelas gitu pengukurannya baik, Ibu. ya Baik, nanti diinikan lagi itu baik, udah Ibu. bagus sih Iya, sebenarnya iya masih 15 menit satu lagi silakan seharusnya Ibu Mary, Ibu, ya. Mungkin yang lainnya apakah sudah siap? Bu Merinya nggak ada ya Iya, Ibu. izin. Izin, Bu. Itu yang mamanya ini ya sakit ya Betul sekali, Bu. yang izin berapa orang Pak Toto Ini Ibu Mary saja, Ibu. oh yang lainnya ada yang mau ini untuk hari ini silakan tidak ada yang ini tidak ada yang siap Iya, Ibu. Ya. Sudah ya, Kaliga minggu sudah lalu, belum Ibu. Sudah Ibu Dokter, saya pertama. minggu lalu ya oh iya yang pertama iya betul di sini masih banyak puasana belum ya Belum, Ibu. puasana Mbak Fitri Maulidia terus Bu Uni eh, Mbak Rahayu Bu Esther Mbak Astri Pak Arif udah tadi ya Pak Arif Pak Arif Pak Arif
Pak Arif juga belum ya? Belum Ibu. Heeh. Minggu depan ya, Bu. Iya, Pak Arif. Terima kasih, Bu Dokter. Iya. Yang sekarang nggak ada lagi yang mau siap. Sepertinya demikian Ibu. Memang seharusnya sih kalau seandainya bisa dinaikkan Ibu Hasanah ya, tapi sepertinya beliau belum belum selesai dengan penelitian Ibu. Mohon maaf. Minggu depan aja. Oke. Minggu depan. Hmm. Baik. Ibu Bapak, pertemuan kita kalau yang untuk penelitian ini kurang lebih eh, ini kan udah minggu pertama. Minggu kedua, minggu keduanya itu minggu depan. Minggu ketiga, nah jadi dua minggu lagi ya. Udah harus sudah bisa Selesai selesaikan ya. Ibu, ya, Ibu. Sampai tanggal 2 minggu 20 Ibu. lagi Sampai karena tanggal 20 ini sudah selesai. eh, Nanti tanggal 27 pendalaman materi, eh, tanggal 3 Agustusnya ujian. ya minggu terakhirnya pendalaman materi. Setelah pendalaman Ya, materi baru nanti UAS ya. Eh, eh. UASnya minta Ibu. tolong. Kalau bisa itu jangan sampai kayak UTS kemarin Ibu. ya. Jadi banyak yang tidak masuk dalam sistem gitu ya. Jadi kalau tidak masuk dalam sistem terus masuk ke WA itu terkadang ya eh, Sulit Ibu ya. tertindis-tindis dan terselip gitu. Makanya terkadang ya untung saya mungkin ada yang bantu di ini ya. Terlalu banyaknya WA grup sehingga saya kadang-kadang ada Bingung di Ibu ya. mana di mananya tuh bingung gitu ya. Ibu. Jadi mudah-mudahan Ibu Bapak nanti pada saat ujian semester itu bisa semuanya mengupload gitu ke sistem LKS-nya supaya saya mudah gitu untuk mengambil. Tapi kadang-kadang ada juga yang separoh gitu. Tapi bukan di kelas ini ya, kelas filsafat. Hanya cuma separoh. Mungkin tidak ini ya terupload semua sehingga hanya cuma berapa nomor itu Mungkin kemarin. ada kesulitan kami Nah, Ibu, boleh kami sampaikan tidak Ibu? Heeh. Memang ya, kesulitan kemarin yang terjadi, mohon maaf Ibu ya, soal itu mungkin agak terlalu banyak, tidak sebanding dengan waktunya, sepertinya itu ada yang dialami oleh sebagian teman-teman kita gitu. Jumlah dari oke, pertanyaan itu sendiri Ibu. gitu ya. Iya, karena kemarin kan hanya 5 pertanyaan Ibu ya, memang sih hanya 5, tapi sepertinya ada anak beranaknya Ibu ya. Mohon maaf. Heeh, heeh. Iya, iya. Heeh. Jadi total kemarin ada 25 ya, kalau tidak salah 25 soal Ibu. Mm-mm. Total Iya. soalnya. Heeh. Tapi nanti mungkin untuk saya UAS nanti ke depan, Ya saya Ibu. tidak mau lagi tulisan deh. Banyak tulisan Susah yang, bacanya Bu. aduh, pusing saya. Akhirnya, heeh. Jadi satu hari itu cuma berapa orang aja itu pun saya bacanya banyak yang tulisan dokter gitu ya. Jadi nanti saya coba minta dengan Pak Widodo. Pak Widodo kan koordinatornya. Kalau untuk bagi saya percayakan sama mahasiswa deh. Yang penting jangan sama persis jawabannya ya. Kalau sudah sama persis kan ya sesuai dengan ini ya aturan nanti dibagi gitu. Siap Ibu. Jadi jangan sampai menghilangkan kepercayaan yaitu dengan diketik gitu. Ya kayaknya angkat tangan gitu, Kesulitan angkat Ibu tangannya membacanya. eh, eh, memeriksanya itu lebih ruwet, lebih memakan waktu gitu. Jadi kalau saya mau salahkan juga nggak enak. Kalau sudah tidak terbaca sama sekali ya udah saya lewatin gitu. Padahal mungkin betul, mungkin enggak gitu kan. Nah, itulah resiko daripada jawaban harus ditulis tangan gitu. Itu menyiksa dosen-dosennya.
Nanti saya ngomong sama Pak Widodo untuk bagian saya mungkin saya nggak harus ditulis tangan gitu. Siap, Ibu. Dan Ibu Bapak mohon jangan ini ya, jangan sampai menghilangkan kepercayaan untuk copy paste punya teman-temannya seperti itu ya. Karena nanti kalau misalnya otomatis nantinya Ibu Bapak nanti tidak ini lagi, tidak dipercaya lagi. Itu yang kekhawatiran daripada koordinator eh, ini landasan pendidikan, mata kuliah landasan pendidikan. Katanya itu udah kesepakatan. Ah, saya nggak mau saya bilangnya itu kalau biarpun sudah kesepakatan daripada nyiksa nyiksa saya dan otomatis ibu bapak juga kalau tulis tangan kalau sudah terlalu banyak kan ibu bapak asal-asalan tulisannya. Kelelahan. Mm, iya kan mau mau kebaca atau tidak ya udah deh yang penting tulis gitu. Padahal saya yang pusing gitu setengah mati bacanya gitu. Nah ini kalau di sini kan jumlahnya nggak terlalu banyak, cuma 22, 20 sekian. Nah, kalau di filsafat itu sekitar Waduh, 72. banyak sekali, Ibu. Bayangkan coba saya harus baca dengan kondisi tulisan yang kebanyakan ada terputar, yang terputar bolak-balik terputar aja ada 5, ya. Jadi lembaran pertama menghadapnya ke sini. Lembaran keduanya puter. Lembaran ketiga. Karena apa? Karena memang tidak belum mahir untuk mengupload gitu. Jadi terputar-putar gitu. Waduh, sepengen ini bagaimana saya harus bacanya? Bingung gitu. Kok kayak orang pusing jadinya terputar-putar gitu. Nah, ada juga ini ada sekitar 5 orang itu di filsafat ya. Yang jawaban 4 lembar itu dipoto dijadikan satu. Waduh, sebenarnya ini terbaca nggak? Kayak ini tulisan semut gitu kan. Misalnya 4 lembar, dia fotokan tuh jadi satu Slide lembar. itu ya. Itu bagaimana saya mau nulis, mau jawab? Terus saya udah akhirnya saya masukin di grup. Ini siapa yang bisa jawab? Saya kasih duit nih, saya bilang gitu. Alhamdulillah, Ibu. Kalau misalnya 4 lembar dijadikan satu lembar, otomatis kan. Saya mau besarkan juga nggak bisa besar-besar, bingung saya. Udah. Nah itulah akhirnya kan saling menyiksa. Saya tersiksa dan mahasiswa juga dirugikan kalau sudah tidak terbaca. Saya tidak akan kasih nilai kan seperti itu. Ya, jadi eh, nantinya mungkin saya minta di ini tidak pakai tulisan dan saya mau di ini aja diketik aja ya supaya mudah untuk dibaca ya. Ibu. Baik, mungkin itu karena waktunya tinggal 1 menit. Ibu Bapak nanti untuk minggu depan dengan minggu depannya lagi mudah-mudahan bisa menyelesaikan untuk nilai individu ini. Dan nanti untuk minggu terakhirnya kita ada pendalaman untuk ujian akhir semester. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf dan saya mohon izin live ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Dr. Yuyun. Terima Ya, kasih. terima kasih juga. Salam sehat.